Cek. Haleluya. Shalom. Kurang semangat suaranya. Shalom. Puji Tuhan. Pada saat malam hari ini kembali kita datang kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian kita. Kita mau beribadah ya Bapak kepada Tuhan pada saat malam hari ini, pada ibadah raya kedua. Kiranya Tuhan tolong setiap kita yang sudah boleh hadir pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus.
Kau juru selamatku, juru selamat dunia, Kristus Tuhan, dan firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita
Dengan kasih Kristus, saya undang Kak Deborah untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Haleluya, haleluya. Kemuliaan, hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau Raja yang berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Engkau layak yang ditinggikan, Engkau layak disembah Tuhan. Ini kehidupan kami membawa hidup kami Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan, lewat tepuk tangan kami, lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau saja yang dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Bahkan ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, haleluya, bukan suatu rutinitas saja, tetapi benar-benar dalam hati kami. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami menyerahkannya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap ya Tuhan pemain musik, setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani ya Tuhan, baik pembawa pujian firman-Mu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang mengurapi, biar kiranya ya Tuhan mereka boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan urapi setiap kehidupan kami, hati kami, biar ya Tuhan Engkau saja yang dimuliakan, disenangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, biarlah boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami sama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuasai setiap hati dan pikiran kami. Bahkan ruangan ini kami percaya telah dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jika ada ya Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi apapun itu, kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kuasa Tuhan sudah berdaulat atas kehidupan kami. Kami siap memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita masih tetap tinggal berdiri. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Ada sukacita? Amin. Yang merasakan sukacita daripada Tuhan, boleh salim kanan kiri teman-temannya. Katakan, Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Lagi katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan Tuhan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Hanya Kau milikku di surga, ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan Tuhan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
mengasihi. Dia nyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dinyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Diam, ku terpaku dan ku akan kasih-Mu yang tulus. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Diam, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau memberkatiku menjadi baru, bahagiaku menang. Diam, ku terkagum dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Diam, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau memberkatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Puji bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masih sukacita? Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kita perlu kebenaran firman Tuhan agar sukacita dalam kehidupan kita selalu ada dan selalu membuat kehidupan kita diperbaharui setiap harinya. Haleluya Yesus. Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami pada saat malam hari ini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini lagi dari awal. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib
mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kami nyatakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita yang percaya nyatakan, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. amin, haleluya. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, Allah turut bekerja. Lagi nyatakan tiada yang mustahil. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tiada yang sukar, Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh, turut bekerja. karena Roh Allah, karena Roh turut bekerja di antara kita. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang terus turut bekerja dalam kehidupan kami. Di hal-hal yang kadang tidak kami lihat dengan mata kepala kami, tapi kami percaya Roh-Mu ada bagi kami. Dan kami percaya apa yang Tuhan kerjakan bagi kami adalah dahsyat. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, rapi hati dan pikiran kami, supaya kami dibuat mengerti, kami diingatkan oleh firman-Mu, dan kami memiliki hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan, Kau rapi hamba-Mu, rapi setiap hati kami. Biar kiranya kami boleh belajar, merendahkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu lagi kepada kita untuk kita boleh bersama-sama. Kita boleh memuji, kita boleh beribadah kepada Tuhan.
Bolehkah saya tahu Bapak Ibu, dari setiap kita yang ketika kita datang beribadah kita bersyukur, boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Berarti nggak ada datang ibadah karena paksaan ya, karena sesuatu dan lain hal. Tapi saya yakini bahwa setiap kita hadir pada setiap pertemuan-pertemuan ibadah karena kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya memberi judul kebenaran firman Tuhan adalah tentang satu dalam kebangkitannya, mengerjakan bagian dalam kehendaknya. Karena kita melihat bahwa seperti yang saya katakan tadi pagi dalam khotbah pagi, bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu adalah satu kesatuan ya, yang mengakibatkan sesuatu kepada setiap orang yang percaya. Maka menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk memperhatikan hidup kita, menjadi seseorang, menjadi pribadi yang mampu hidupnya memberikan suatu dampak buah sebagai bukti keimanan pertumbuhannya di dalam Kristus ya. Karena kalau kita hanya melihat rangkaian keselamatan, kalau kita hanya melihat rangkaian kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus hanya sebatas ilmu, pengetahuan, bahkan sejarah saja, maka kita tidak akan pernah punya tanggung jawab di dalam bagiannya. Justru ketika kita tahu bahwa rangkaian keselamatan yang Yesus kerjakan itu untuk sampai kepada satu tujuan yang dikerjakan oleh orang percaya, maka kita mengambil tanggung jawab. Makanya kenapa saya katakan dalam temanya adalah satu dalam kebangkitannya, mengerjakan bagian dalam kehendaknya. Karena Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa siapapun kita sebagai orang percaya adalah kita punya bagian dalam kehendak ilahi. Setiap kita punya bagian dalam kehendak ilahi yang artinya menjadi tanggung jawab bagi orang percaya untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu tanggung jawab, bukan sebatas pilihan iya atau tidak, tapi tanggung jawaban yang pasti. Mari kita sama-sama baca dalam Roma 6 ayat 4-5. Yang sudah dapat katakan amin. Nanti dengan kasih Kristus saya minta kaum pria membaca ayat yang keempat dan kaum wanita membaca ayatnya yang kelima. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4-5. Roma 6 ayat 4-5. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kaum pria mari kita baca dalam hitungan yang ketiga dalam ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu, kita tidak hanya tinggal di dalam kematian atau kebangkitan saja, tapi kita menyadari firman Tuhan mengingatkan kita kepada bahwa kalau kita menjadi satu di dalam Kristus, kita satu di dalam kematiannya, dan kita juga menjadi satu di dalam kebangkitannya. Yang berbicara bahwa ada dua tanggung jawab, ada tanggung jawab yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Kenapa? Karena ini menjadi kehendak Allah. Bukan pesan Paulus, bukan pesan rasul-rasul semata, tapi rasul-rasul pun menyampaikan apa yang dia pahami tentang tanggung jawab ini dalam kehidupan mereka. Jadi rasul-rasul, murid-murid tidak menyampaikan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Menyampaikan sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pahami, dan apa yang mereka lakukan. Maka dari itu kita beruntung bisa membaca kebenaran firman Tuhan ini dalam satu kesatuan dalam Alkitab hari ini. Melihat bahwa iman dan sejarah berjalan bersamaan untuk membuktikan kepada kita hari ini bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tidak sebatas sejarah, tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi di dalam iman kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, ketika kita melihat bahwa
latar belakang dari Roma ini menjelaskan bahwa manusia itu diselamatkan karena iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya. Dan beberapa orang itu muncul kesalahpahaman bahwa kalau Tuhan Maha Pengampun, apakah kita boleh terus berbuat dosa supaya kasih karunia Tuhan itu makin kelihatan hebat di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menjawab di dalam Roma pasal yang ke-6 bahwa tentu tidak. Karena saat kita percaya kita sudah mati terhadap dosa dan hidup bersama Kristus. Ya. Jadi definisi, jadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi orang percaya bukanlah ketika Yesus mati memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan dosa dan berpikir bahwa pasti diampuni. Karena itu paradigma yang salah yang Paulus tidak inginkan terjadi kepada jemaat di Roma. Tapi sebaliknya adalah kalau kita memahami diri kita ada di dalam satu posisi yang sudah dibedakan, yang sudah dikhususkan, maka secara otomatis tidak lagi membawa kita kepada paradigma untuk melakukan yang namanya dosa dalam hidup kita. Seperti yang sering saya katakan bahwa status itu menentukan siapa dan tanggung jawab kita. Ya. Di sini ada teman-teman yang kuliah. Teman-teman yang kuliah ketika mereka tahu statusnya, mereka tahu tanggung jawabnya. Ya. Sebagai seorang istri ketika dia tahu statusnya, dia tahu tanggung jawabnya. Ketika kita menjadi seorang pegawai, kita tahu statusnya, kita tahu tanggung jawabnya. Gak ada pegawai yang tanggung jawabnya, misalnya kita sebagai pegawai yang harian, tanggung jawabnya mengambil keputusan di perusahaan, gak mungkin ya. Tiba-tiba lagi ngerjain sesuatu gitu, Pak, ini saham kita gini jadi gimana? Lah, kok tanya saya gitu ya. Karena bukan tanggung jawab dia. Kalau mengerjakan tugas produksi mungkin dia bisa melakukan. Jadi kita lihat bahwa ada tanggung jawab di dalam satu panggilan yang sudah ditetapkan Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita pegang, yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Bahwa bukan berarti ketika Yesus sudah mati dan bangkit menyelamatkan kita, itu membuktikan bahwa kita boleh berbuat dosa lebih banyak lagi. Tidak seperti itu. Ya. Tapi kita mau sadar bahwa, makanya ada ayat mengatakan bahwa tidak ada, kalau kita sudah bersih, kita nggak mungkin mau kotor lagi. Betul ya? Kita bukan anak-anak yang baru kemarin untuk hidup. Kadang aja kalau ibu-ibu lihat anaknya habis dimandiin, udah bersih gitu ya, udah bedakin, bedaknya sekilo taruh di muka gitu ya. Main dia dicomberan sama temannya lagi. Kesel nggak? Ibu-ibu pasti, ini anak udah dimandikan. Karena dia tidak sadar bahwa apa arti dari sebuah bersih. Yang mereka tahu hanyalah bermain, memanfaatkan waktu, menyenangkan diri. Itu polanya anak-anak. Tapi bagi orang dewasa yang udah mandi, dia nggak mau lagi main kecomberan karena dia tahu udah mandi, udah bersih. Tadi saya udah dari sana, udah melakukan tugasnya, maka saya mandi udah selesai seperti itu. Nah, jadi mari kita lihat diri kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus ini sebagai sesuatu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita untuk kita tidak terus dipermainkan sebagai yang namanya hamba dosa. Ya. Jadi yang pertama yang menjadi pengingat dalam kehidupan kita bahwa di sana dikatakan bahwa kita ya, telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Jadi yang kita tahu bahwa baptisan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu bukan sebatas simbolik untuk mau nikah, bukan ya. Teman-teman pemuda, tolong pahami bahwa baptisan itu bukan seremonial kalau mau nikah, bukan. Tapi baptisan itu adalah satu tanda di mana kita dengan sadar mau mati bersama-sama seperti Kristus mati dan bangkit sama seperti Yesus bangkit. Ya, karena banyak fenomena orang mau nikah baru baptis, enggak. Ya. Baptis itu adalah prosesi pengenalan kepada Kristus dan keputusan untuk mengikut Dia sepenuhnya. Jadi kita lihat bagaimana sikap kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita sudah dikembalikan, kita masuk kepada satu status yang baru, ya, bahwa kita mau ingat dalam Kolose 2 ayat 12 mengatakan bahwa karena dengan baptisan kamu dikuburkan
bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu pernah hadir ke pemakaman? Berapa kali Bapak Ibu hadir ke pemakaman terus mayatnya hidup? Pernah lihat? Tiba-tiba ngetok gitu ya petinya. Tuk, tuk, tuk. Saya rasa semua kabur gitu. Apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan gini. Tapi nggak pernah ya, nggak pernah lihat datang ke penguburan terus mayatnya hidup, nggak pernah ya. Yang ingin saya katakan begini, bahwa sesuatu yang mati tidak akan bisa hidup kembali. Katakan amin. Apa yang harusnya mati, yang Yesus inginkan mati dalam kehidupan kita, itu adalah dosa-dosa. Adalah keinginan kita untuk kembali kepada dosa. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Jadi mari kita pahami bahwa hari ini kita sudah ada di dalam satu bagian yang sama, satu tempat yang sama, yaitu di dalam kekudusan, dalam satu baptisan untuk menghargai bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang juga kita lakukan sebagai orang percaya. Yang kedua, kita mau hidup dalam hidup yang baru. Jadi apa yang kita kerjakan mengandung satu nilai untuk kita mau dibangkitkan seperti Kristus. Yang mati dan bangkit itu cuman Yesus. Yang mati dan bangkit itu cuman Yesus, gak ada yang lain. Kenapa? Karena Yesus ingin membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian. Dan kita tahu bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan yang luar biasa. Bukan kebangkitan yang biasa aja lah. Namanya dia Tuhan ya, bangkit biasa. Enggak. Tapi memberikan satu dampak, satu pengenalan iman, satu keyakinan iman kepada kita bahwa kalau kita sudah mati terhadap dosa-dosa, kita akan bangkit di dalam yang namanya kemuliaan dan kebenaran ilahi dalam hidup kita. Jadi kita melihat bahwa dalam kematian dan kebangkitan kita belajar melihat bahwa ada sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pastikan bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu. Pastikan bahwa kita sudah menjadi bagian dari kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk apa? Itu yang akan kita bahas dalam poin-poin berikut. Pastikan status kita ini ada di mana. Karena kalau kita nggak sadar status kita, otomatis kita akan sulit untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak pernah mampu memaknai kebangkitan sebagai satu hal yang ilahi, sebagai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Orang yang tidak memahami kematian dan kebangkitan, mereka akan terus bermain di dalam zona dosa yang berpikir bahwa itu menyenangkan dirinya. Itulah yang menjadi pembeda. Makanya kenapa kita harus paham arti dari kebangkitan Kristus bagi kita. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang datang itu adalah hal-hal baik, hal-hal yang ilahi dalam Kristus dalam kehidupan kita. Dan poin selanjutnya adalah mengapa kita perlu melihat kematian dan kebangkitan kita harus sama-sama dengan Kristus adalah untuk kita menjadi satu dengan Kristus. Ini sebagai tema besar gereja kita untuk kita menjadi satu di dalam Kristus. Kita tahu bahwa dampak dari kesatuan di dalam Kristus membawa kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Itu menghasilkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan mau sekali kita menjadi satu bagian di dalam Dia yang dimana Dia menjadi kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Supaya kita dilibatkan di dalam satu hal yang ilahi. Ya. Ketika kita tidak layak dilayakkan dan diambil untuk mengerjakan satu hal yang ilahi, itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana seperti Yesus memanggil murid-murid. Ya, itu sebuah cerita yang luar biasa. Murid-murid ini kategorinya kategori orang yang tidak layak sebetulnya. Kategori-kategori yang tidak masuk hitungan sebetulnya. Kenapa? Kalau dia masuk hitungan, otomatis dia akan jadi guru, ya, seperti Rasul Paulus pada saat itu. Gitu. Tapi pada faktanya mereka dipanggil dalam kondisi ya sebagai nelayan, pemungut cukai dan lain sebagainya. Dalam ketidaklayakan ini kita melihat bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk melibatkan saya dan saudara untuk mengerjakan sesuatu yang ilahi.
Ketika kita dipercayakan kepada satu yang ilahi, itu pasti menyenangkan harusnya. Bukan menjadi sesuatu yang membosankan dan membebani kehidupan kita. Berapa dari kita yang pernah mengalami satu pengalaman di mana kita mungkin dipilih, dipakai atau dipanggil untuk mengerjakan satu tugas dan kita bangga dengan tugas itu. Pernah ngalamin itu? Ya. Mungkin Dimas pernah? Selama ini gak pernah disuruh main kahjun, hari ini main kahjun ya, senang gitu dia. Pernah kita ada dalam satu posisi-posisi yang sebenarnya saya gak layak, tapi saya dipanggil dan dipilih. Itu membanggakan buat kita. Nah mari kita lihat bahwa panggilan ilahi melebihi semuanya itu. Bahwa kita yang harusnya tidak layak, dijadikan menjadi satu tubuh dengan dia. Untuk mengerjakan sesuatu yang ilahi. Harusnya yang bersyukur Tuhan atau kita? Kita. Yang bersyukur harusnya kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Ya. Menjadi satu tubuh di dalam ayat yang kelima bahwa kita tahu menjadi satu tubuh itu adalah panggilan yang ilahi yang luar biasa. Yang tidak semua orang meresponi itu sebagai sebuah anugerah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang terhilang hari-hari ini. Buktinya banyak orang yang tidak mau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya hari-hari ini. Buktinya banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus hari-hari ini. Banyak orang yang menyangkal imannya kepada Kristus hari-hari ini. Karena apa? Karena dia tidak memahami posisinya yang sebenarnya tidak layak. Yang diambil, yang dipilih untuk melakukan sesuatu yang ilahi. Tapi mereka meninggalkan itu semua. Maka bersyukur kita hari ini masih percaya kepada Kristus. Ya. Katakan kanan kiri, bersyukur ya. Ya. Model-model begini bersyukur masih dipercayakan Tuhan ya untuk menjadi bagian tubuh ya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Nah, Galatia ayat 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Saya akan ulangi, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apa hubungannya Tuhan mengangkat kita, menjadikan kita menjadi satu tubuh adalah supaya kita tidak mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi menjadi keinginan Kristus itu sendiri. Kita nggak pernah di dalam Alkitab dicatat untuk kita mengusahakan dengan kekuatan kita untuk punya keserupaan dengan Allah melalui hal-hal yang lahiriah. Enggak. Ya. Jadi kalau kita pahami Galatia 2 ayat 20 ini adalah tujuannya kenapa Tuhan mengambil kita, memasukkan kita kepada satu ikatan tubuh, itu supaya apa yang dilakukan, itu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Makanya dikatakan bahwa dalam Korintus, kalau kita menjadi satu tubuh, tubuh itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh kepala. Kalau Bapak Ibu mau minum, yang ngambil siapa? Ada yang pernah minum, mau ngambil tangan, kok kaki nih yang maju nih gitu ya. Pernah mau melakukan sesuatu tapi responnya kepada bagian tubuh yang lain? Enggak. Setiap apa yang kita lakukan perintahnya adalah dari kepala. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Kita menjadi anggota tubuh supaya kita enggak bergerak berdasarkan kemauan tangan. Ya. Kalau anggota tubuh kita, salah satu anggota tubuh kita bergerak berdasarkan keinginannya, kita di ibadah begini-begini tangannya. Kenapa tangannya Moeng? Enggak tahu, aneh. Kenapa? Karena tangan berpikir dengan keinginannya sendiri. Tapi karena tangan menjadi bagian tubuh kita, dia bisa diatur, betul ya? Bisa diatur. Giliran udah mau pegang HP, buka WA, enggak, jangan. Ya gitu kan? Karena kalau ditanya, kenapa kok ibadah buka-buka Instagram lain semua? Enggak tahu nih tanganku nyekrol sendiri. Hati-hati nih, tangannya jangan-jangan ada kepalanya, ada otaknya ini ya. Jangan ada chipnya lagi di sini gitu ya, bisa mikir sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota tubuh itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh kepala. Jadi begitupun kita harus memahami konsep anatomi ini. Kenapa? Anatomi Kristus ini. Karena gini, tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh tubuh berdasarkan keinginannya sendiri. Tapi berdasarkan apa yang menjadi keinginan kepala untuk dilakukan. Nah Bapak Ibu, mengikut Yesus berarti berubahnya status kita dari budak dosa menjadi milik Kristus ya. Kita jadi
Kita tidak bisa lagi hidup sembarangan karena kita sudah diberi hidup yang baru dan kuasa untuk menang atas dosa. Maka pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya seorang hidup, ya, seseorang hidup sebagai milik Kristus. Yang pertama adalah, saya akan tutup dengan 3 poin ini. Bagaimana harusnya kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, bagian dari kematian dan kebangkitan Kristus yang kita akhirnya dijadikan menjadi satu tubuh dalam anatomi Kristus, ya, itu satu bagian yang luar biasa. Menjadikan kita menjadi satu tubuh untuk mengerjakan sesuatu yang ilahi. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama adalah menganggap diri kita telah mati. Apa yang membuat kadang kita merasa Tuhan tidak bekerja adalah merasa bahwa diri kita lebih hebat dari Tuhan. Kadang kita ngerasa bahwa aku bisa kok Tuhan, aku mampu, aku kuat. Tapi di dalam Kristus kita mau diminta untuk melihat bahwa menganggap diri kita ini telah mati. Telah mati dari apa? Telah mati dari dosa maksudnya. Bukan pura-pura mati, bukan kalau di rumah gitu ya. Mueng, tolong mama belikan garam dulu. Mati, pura-pura mati ini, bukan pura-pura mati seperti itu ya. Dimas tolong, berdiam gini. Bukan pura-pura mati seperti itu. Tapi menganggap diri kita telah mati. Memang dipaksa dengan sadar untuk tidak lagi punya orientasi menyenangkan kepada dosa. Itulah dianggap memaksa diri kita untuk mati. Dengan sengaja untuk melihat dosa bukan lagi sebagai orientasi kesenangan bagi kita. Itu adalah orang-orang yang hidup, ya. Bagaimana kita melakukan tugas kita sebagai orang percaya untuk menghidupi kehendaknya adalah dengan mematikan diri kita. Ya. Kita harus mematikan diri kita, karena kalau enggak ya kita akan begitu terus hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 11 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu mendengarnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita memilih untuk hidup dengan siapa, itu sangat menyenangkan. Dulu waktu saya mau menikah, dan saya melihat bahwa saya akan hidup dengan istri saya, itu satu hal yang menyenangkan. Mungkin teman-teman yang belum menikah, yang lagi pacaran, pun berpikir bahwa hidup dengan seseorang yang saya cintai pasti menyenangkan. Betul gak? Yang mau nikah angkat tangan? Atau kalian udah berpikir bahwa kayaknya nikah gak enak deh. Kayaknya jalin hubungan males deh, kayaknya takut deh. Aduh kayaknya aku child free aja deh, kayaknya aku. Yang saya yakini bahwa ketika seseorang memutuskan untuk hidup dengan orang lain, dia punya orientasi, aku akan bahagia, betul ya? Dia akan bahagia dengan pasangan. Maka kalau kita berorientasi hidup kepada Kristus, ya orientasinya adalah kepada pekerjaan ilahi itu. Karena apa? Karena menyenangkan hidup dengan ilahi harusnya, bukan tidak menyenangkan. Jadi mari kita pahami bahwa bangun pola pikir yang baru. Bahwa hidup dengan Kristus adalah hal yang menyenangkan. Walaupun anak-anak muda, saya dulu waktu muda berpikir gini, kenapa saya jadi orang Kristen ya? Ini gak boleh, itu gak, udah Kristen anak pendeta lagi. Ya. Tanya nih bapak saya kalau hari Sabtu gak boleh tuh keluar malam mingguan gak boleh. Ibadah, anak pendeta. Ya. Sampai saya berpikir, aduh tidak menyenangkan sekali. Tapi saya sadar bahwa memang seperti itulah yang firman Tuhan inginkan. Kadang kita dipaksa dengan sengaja untuk tidak mencintai hal-hal yang di luar daripada nilai ilahi itu sendiri. Dipaksa. Sampai akhirnya sadar bahwa nilai ilahi adalah kepentingan utama, bukan kesenangan dunia. Jadi kalau kita masih menjadi orang yang berpikir bahwa kesenangan dunia adalah prioritas, maka hati-hati. Jangan-jangan kita belum mau benar-benar hidup bersama dengan Kristus. Karena apa? Karena kita masih berpikir bahwa dosa menyenangkan. Ya. Tidak berfellowship, tidak bersekutu dengan Tuhan itu hal yang menyenangkan. Tapi hari ini kita mau punya satu respon. Untuk apa? Ketika kita hidup dengan Dia, kita hidup dengan sukacita. Katakan amin. Kita melihat bahwa
Yang kedua, tadi yang pertama adalah berusaha mematikan diri kita. Yang kedua adalah berhenti meminjamkan, ini istilahnya meminjamkan anggota tubuh kita. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma 6 tadi, di sana mengatakan bahwa anggota tubuh kita itu kadang punya cara untuk bisa mengakibatkan dosa. Ya, jadi jangan pakai tubuh kita untuk melakukan dosa. Ya, untuk kita mau berhenti menikmati dosa. Jadi dari mata, tangan, pikiran, dan mulut kita, walaupun kita sudah di dalam Kristus, kadang bisa punya kesempatan untuk melakukan dosa. Tapi jangan diserahkan lagi. Jangan diserahkan lagi kepada dosa untuk menikmati dosa. Roma 6 ayat 12 sampai 13 mengatakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa. Tahu ya arti kata berkuasa? Berarti dia punya daya, dia punya kekuatan untuk mengendalikan. Nah, perbedaannya adalah kita mungkin bisa melakukan dosa, tapi dosa bukanlah Tuhan kita lagi. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita anggap itu sebagai satu kesalahan dan kita harus minta ampun sama Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak paham ini, dosa adalah kenikmatan. Nah, itu bedanya. Kalau hari ini kita menganggap dosa sebagai kenikmatan, hati-hati. Jangan-jangan kita masih ada di dalam luar dari tubuh Kristus. Karena apa? Karena dia berkuasa. Tapi kalau kita melihat bahwa dosa adalah sebuah kesalahan dan membawa kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, berarti kita sadar siapa Tuhan kita. Paham maksud saya? Kalau kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan, kita akan kembali sama Tuhan untuk minta ampun. Tapi kalau kita habis bikin dosa gak minta ampun sama Tuhan, berarti jangan-jangan kita memang sedang menikmati dosa-dosa itu dalam hidup kita. Maka tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam kebangkitan untuk hidup dalam kehendak Allah adalah berhenti menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan yang namanya dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak Allah yang perlu kita hidupi sebagai orang percaya adalah menyerahkan diri sebagai senjata kebenaran. Ya, ini adalah langkah aktif bagi kehidupan orang percaya, bukan sekedar berhenti berbuat jahat. Ya, karena tidak berbuat jahat itu bukan berarti kita percaya sama Tuhan. Tapi bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan adalah mau dipakai oleh Tuhan. Banyak orang yang tidak melakukan kejahatan, ada di zona aman, tapi dia tidak aktif dalam keimanan. Ya, mungkin kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, tapi kita tidak juga memberitakan Injil. Kita tidak memberitakan kebenaran. Sama saja kita sedang ada dalam kondisi yang pasif. Jadi apa poin ketiga yang perlu kita pahami menjadi tanggung jawab orang percaya adalah menyerahkan diri sebagai senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13b mengatakan demikian. Serahkanlah dirimu kepada Allah dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mau jadi senjata kebenaran? Orang yang siap dirinya menjadi senjata kebenaran pasti akan melakukan hal-hal yang Allah inginkan dalam dirinya. Dan secara otomatis dia bukan lagi pelaku dosa pastinya. Kenapa? Karena itu bukanlah hal yang disenangi oleh Allah. Tapi dia hidup aktif untuk melakukan sesuatu yang Tuhan senangi. Yang menjauhi dosa dan aktif dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Membuat dirinya sebagai alat ya, untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi mari kita lihat bahwa bukti bahwa seseorang bukan lagi hamba dosa, bukan terletak pada kesempurnaan dirinya, tidak melakukan, melainkan kepada siapa dia menyerahkan ketaatannya setiap hari. Jika kita jatuh, kita kembali meminta ampun kepada Tuhan, mengembalikan kita kepada satu identitas yang baru. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, tundukkan kepala, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Sudah sejauh mana pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah kita hidup di dalam ke zona amanan ini? Yang penting aku nggak melukai orang lain, yang penting aku tidak melakukan apapun. Tapi jangan-jangan kita sedang pasif di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita aktif melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hidup di dalam kehendaknya, ya, sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu
Tuhan bentuklah hatiku jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan menyenangkan kamu, sedangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, pujian ini indah sekali ketika kita angkat. Dalam kalimat pertama dikatakan bahwa Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tapi dalam bait yang kedua dikatakan bahwa Tuhan bentuklah hati ini. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan harus dimulai dari hati yang dibentuk. Orang yang mau menyenangkan Tuhan harus menjadi bejana bagi hormat kemuliaan. Tidak ada yang tidak dibentuk. Setiap hidup kita perlu dibentuk supaya Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Maka hari ini percayalah bahwa ketika ada